telepon DC suruh bayar hanya 420.000. Lah di situ aku kaget, tagihan yang harus dibayar aku bayar 160 selama 9 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim emailnya gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, atau teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box di bawah buat yang mau beli di Shopee. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Y di Jakarta. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah, amin. Mbak Mil masih ingat aku kan ya Mbak Y di Jakarta yang punya amanah 15 juta tanpa sepengetahuan suami. Aku mau kasih keajaiban sholawat yang kedua. Sebelumnya aku mau cerita dulu. Aku masih punya amanah sama sepupuku di aplikasi Oren 3 kali lagi dengan nominal 418.000 setiap bulan. Aku mandek gak bayar-bayar sampai akhirnya suami sepupu ngabarin suamiku kalau aku punya amanah sama istrinya 2 bulan belum dibayar. Akhirnya dilunasin sama suami meski suami kecewa lagi sama aku. Aku pernah cerita sebelumnya pakai uang motor kakak sepupu 1 bulan. Pas bulan puasa kemarin, kakak sepupu didatangi leasing motor telat sebulan, suruh bayar akhir bulan Maret. Padahal kakak cuma telat sebulan. Di situ kakak sepupu ketakutan, takut suaminya tahu, apalagi dia tinggal sama mertuanya. Hingga akhirnya leasing datang lagi, dan kebetulan kakak sepupuku lagi jemput anaknya sekolah. Ketemulah di situ leasingnya sama mertuanya. Mertuanya marah-marah karena kakak belum bayar, sampai akhirnya kakak WA suami aku yang lagi kerja siang dan bilang minta uang motor. Awalnya suami nggak ngerti kenapa minta duit sama dia. Sampai akhirnya kakak cerita bahwa uang motor dipakai sama aku, nominalnya 1.800.000, udah sama denda. Suami marah dan nyuruh aku ke rumah ibuku untuk ngadu atas kesalahan aku. Aku ngadu ke ibuku marah-marah karena nggak jujur sama suami. Besok paginya suami datang ke rumah jemput aku. Dia cerita ke ibuku atas kesalahan aku yang punya utang sekian banyak. Aku lihat mata suamiku udah berkaca-kaca. Hatiku sakit, dia baik dan bertanggung jawab, cuman karena aku yang tidak jujur dari awal. Aku diajak pulang suamiku. Di situ aku dan suami minta maaf pada ibuku sebelum pulang, terus ke rumah mertua. Di situ aku sangat takut Mbak Mel, takut mertua jadi benci karena aku nyusahin anaknya. Ternyata dugaanku salah. Aku nangis, mereka ikut nangis sambil meluk aku dan bilang gak apa-apa, ini ujian untuk kita. Ya Allah, mertuanya baik banget. Kita cari jalan keluarnya sama-sama. Kalau ada apa-apa bilang, anggap orang tua, jangan anggap mertua. Aku anak broken home Mbak Mel, gak pernah dapat kasih sayang dari orang tua laki-laki, tapi dapat mertua yang begitu baik sayang padaku. Apalagi aku menantu pertama dan menantu perempuan satu-satunya. Oh iya, sebelumnya aku pernah lihat Mbak Mel bawain testimoni aku. Di situ Mbak Mel nyuruh aku baca munjat 500 atau 1000. Aku baca munjat setelahnya sampai sekarang. Masya Allah. Mbak Mel, aku punya masalah. Kemarin memang kesalahanku. Awalnya kakak sepupu yang uang motornya aku pakai itu minta daftarin akun aku laku
dia mau pinjam uang dari situ. Terus aku juga ikutan mau gestun pay letter 1 juta untuk bayar teman karena udah mepet, belum ada jalan keluarnya. Itu kesalahanku Mbak Mel. Iya, kesalahan kamu, ini minjam lagi minjam lagi ya. Lanjut Mbak Mel ini main nyalain aja. Nah, apalagi awalnya dia iyain, aku coba nggak bisa, harus make DP buat CO toko. Aku bilang sama kakak nggak bisa gestun, dan ternyata lagi aku coba lagi tanpa DP bisa. Nah, salahnya aku di situ nggak langsung bilang kakak, aku mikirnya nanti aja bilangnya kalau mau bayar. Akunnya ada di HP ku karena dia takut kalau sampai suaminya tahu dia punya akun itu. Tanggal 17 kemarin hari Rabu dia akhirnya tahu Mbak Mel karena dia buka akunku di HP-nya, dia maki-maki aku, dia marah besar, dia ngadu ke kakak dan adiknya. Aku juga jadi berantem sama kakaknya. Di situ aku nangis, Mbak Mel, kok jadi begini? Padahal lebaran kemarin kita kompak banget sama ketawa-tawa kemana-mana bareng. Aku lihat YouTube Mbak Mel yang bilang baca munjiat 1000 kali sekali duduk, cari waktu yang pas buat bacanya. Hari Jumat aku sholat duha mau baca 500 kali duduk, nggak bisa karena anakku yang umur setahun bangun dari tidurnya jadi nggak khusyuk. Akhirnya sholat zuhur aku duduk tanpa pegang HP. Akhirnya sholat zuhur aku inget banget itu sholat zuhur jam 1:15, HP aku cas karena lowbat dan anak-anak posisi lagi tidur siang. Aku baca munjiat 500 kali duduk tanpa pegang HP. Aku duduk sambil nunggu azan asar dalam hati kalau masih ada waktu selesai sebelum asar. Mau lanjut baca Quran. Pas udah selesai aku lihat masih jam 3 lewat dan belum azan asar. Mungkin begitu kali ya Mbak Mel kalau kita niat, fokus dan khusyuk, kecapek 500 munjiat 2 jam kurang, Masya Allah. Oh iya Mbak Mel, setelah kejadian aku punya amanah sama sepupu, keuangan dipegang suami, jadi buat aku jajan atau masak baru dikasih uang. Aku bingung sebelumnya buat bayar akun punya kakak. Masya Allahnya tiba-tiba malam minggu aku dikasih uang 500.000 Mbak Mel buat belanja seminggu sama suami. Aku belanjain stok lauk yang murah-murah dan aku niat buat bayar punya kakak. Minggu pagi aku ke rumah kakak minta buka akunnya, aku mau bayar lewat Indomaret. Pas dibuka ternyata nggak ada tagihannya Mbak Mel. Aku bingung di situ kok bisa nggak ada tagihan. Kakak aku gaptek HP Mbak Mel. Aku bilang sama dia ntar aku urus, mau belanja dulu. Dari pagi aku repot sampai akhir jam setengah 12 aku ditelepon kakak, ditanya ditelepon DC suruh bayar hanya 420.000. Lah di situ aku kaget, tagihan yang harus dibayar aku bayar 160 selama 9 bulan. Dia lagi di rumah bapaknya dan di situ kumpul semua ada adik dan kakaknya. Aku disuruh datang ke rumah bapak sedangkan aku di rumah nggak ada motor. Aku emosi karena kakak aku heboh banget sampai aku katain bego saking keselnya karena aku tetap disuruh bayar 420.000. Dia nelpon ternyata adanya yang ngomong ngatain aku kata-kata hewan, dibilang aku nyusahin orang. Di situ aku bentak marah-marah balik. Aku kata-katain di situ, aku bilang aku niat bayar nggak kabur, jatuh tempo aja tanggal 25 sedangkan aku bayar tanggal 21. Pas aku kesana aku lihat di HP-nya kebetulan DC-nya nelpon, ternyata itu tagihan bukan punya kakak sepupu Mbak Mel. Nomor kakak dipakai orang buat daftar kontak darurat. Di situ kakak aku juga salah, nggak nanya dulu atas nama siapa, jadi rame aku disalahin kakaknya. Aku dikata-katain sama adiknya. Aku langsung telepon encing ipar aku, istrinya, mamang aku, adiknya, ibuku. Aduh, jadi punya adik, encing aku bingung. Mohon maaf ya Mbak ya. Jadi langsung ngadu ke istri dari encing tuh apa? Tante ya, encing dari mamang. Aku bingung, pokoknya mungkin telepon ke tantenya gitu ya teman-teman ya. Aku nangis di situ, aku ceritain masalahku dari awal. Masya Allah Mbak Mel, tiba-tiba encing nyuruh aku jual gelang emas anaknya buat bayar angsuran di akun kakak aku sampai lunas. Nominalnya harus aku lunasin ada 1.120.000 kalau nggak salah. Sedangkan emas anaknya dijual dapat 1.120.000. Encing cerita sama mamangku tentang masalahku. Mamangku minta izin buat bantu aku. Mereka nyesek denger aku dimaki-maki. Padahal kami sangat dekat, cuma perkara uang. Jadi benar nih kalau orang Betawi ini memang deket banget ya. Insya Allah ya. Lanjut. Bener emang ya Mbak Mel, setelah baca munjiat makin kesini hatiku tenang meski banyak yang nagih. Aku yakin ada Allah hingga Allah kasih jalan lembutkan hati suami yang tadinya ngasih belanja harian jadi ngasih uang 500 dan aku bisa bayar angsuran di akun kakak. Allah kasih pertolongan lagi lewat mamang dan istrinya. Oh iya, uang motor kakak juga udah dibayar suamiku Mbak Mel.
Segitu dulu Mbak Mel kisahku. Jika ada keajaiban lagi akan aku ceritakan lagi. Terima kasih Mbak Mel atas inspirasinya. Semoga amanahku lunas hingga ke akar-akarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Ye di Jakarta. Udah berkali-kali kagak boleh utang lagi. Akhirnya suaminya tahu, marah, kecewa, suruh lapor ke ibunya, ibunya marah. Tapi Masya Allah mertuanya malah nggak marah. Kata mertuanya, jangan anggap mertua, anggap saya nih orang tua. Masya Allah, jarang-jarang ya. Masya Allah banget, alhamdulillah Mbak itu disyukurin, banyak-banyak bersyukur. Ya namanya juga ibu rumah tangga, ya kan, ngatur keuangan yang gimana ya kalau kita ngatur uangnya ya, puyeng kan ngatur uang ya, segala serba mahal, beli ini, akhirnya mau gak mau kita ngutang, ya kan. Kalau kita ngomong ke suami nggak enak, padahal itu uang juga bukan kita pakai buat poya-poya, buat kebutuhan rumah tangga, tapi kok kayaknya tuh uang kayak air gitu loh. Sampai kita mau catat aja pengeluaran sampai bingung, nyatetnya juga sampai bingung gitu loh, ya kan. Bismillah Mbak, istiqomahin terus sholawatnya. Gara-gara ini juga jadi ribut sama keluarga, gara-gara uang kan jadi ribut sama kakak sepupu. Tapi alhamdulillah ada pertolongan dari encingnya, alhamdulillah baik banget encingnya ya, alhamdulillah. Tapi juga jangan jadi dendam, jadi marah sama kakak sepupu ya, namanya juga pada panik urusan duit. Udah sekarang mah belajar dari kesalahan, gak usah lagi deh pinjam dari akun si A, si B, si C, jangan. Meskipun nanti sama encing juga jangan, salah encing ya udah dibantuin pinjam pakai akun encing, jangan. Uang itu bikin kita jadi musuhan. Uang itu, perkara uang tidak seberapa bikin tali persaudaraan jadi putus. Makanya jangan suka minjem 100 ya, nanti gara-gara 100 tali persaudaraan jadi putus gitu ya. Jadi jangan deh, jangan main-main dah sama yang namanya duit. Udah, kalau misalnya teman-teman kan udah kenal sholawat nih, kalau misalnya ada, alhamdulillah beli yang dimau. Tapi kalau nggak ada, ya udah sabar dulu, jangan sampai ngutang. Nanti perkara utang jadi ribut sama keluarga, jangan. Jadi ribut sama teman, jangan. Ya jangan apa yang ngandelin orang lain deh. Jadi nanti perkara duit tidak seberapa, putus jadinya persaudaraan kita. Jangan ya teman-teman, kan udah kenal sholawat ya, ilmunya gampang. Tapi Mbak ini buat bayar utang Mbak, udah jatuh tempo, bingung kalau misalnya kita nggak minjam lagi, buka akun baru. Ya makanya kan udah kenal sholawat, baca sholawat, minta tolong sama Allah, nggak mau ya Allah besok jatuh tempo, hamba nggak mau ngutang lagi, tolongin, Allah pasti nolongin. Tapi sambil kita mantesin diri ya, baca sholawat sebanyak-banyaknya, bangun malam. Kalau misalnya lagi haid nggak bisa bangun malam, ya udah kencengin sholawat ya, baca sholawatnya. Sholawatnya apa bebas terserah. Berapa banyak, lagi-lagi tidak ada jumlah khusus dalam sholawat, bacalah sebanyak-banyaknya. Allah pasti ngedatengin pertolongan buat kita yang sungguh-sungguh datang ke Allah, minta tolong sama Allah, cuman minta sama Allah. Bukan kita cari pertolongan ke selain Allah, kemana lagi nih saya pinjam duitnya, jangan. Kalau mau Allah hadir nolongin kita, jangan hadirkan yang lain-lain. Jangan hadirkan makhluk-makhluk lain. Jangan, Allah aja, nanti Allah datang nolongin kita dengan cara yang tidak terduga-duga. Masih inget kan cerita aku yang duit udah tinggal segini nih, tinggal di dompet ratusan ribu doang, ATM tinggal 100.000, gajian masih seminggu lagi gitu kan ya. Tinggal ngomong sama Allah, ya Allah tolongin ya Allah, duit saya tinggal sekian, tolongin ya Allah buat pegangan sampai gajian. Tolong datengin rezeki dari arah yang tidak terduga, dan itu beneran datang. Andai aku bilangnya gini, ya Allah tolongin ya Allah datengin rezeki, nggak apa-apa deh dari minjem, yang penting bukan riba. Nanti datang pertolongannya minjem bukan riba. Kalau bisa jangan gitu, benerin doanya ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Ye lancar terus rezekinya, lunas utang-utangnya, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.